dan teman-teman tinggal menunggu informasi dari administrasi untuk mengambil surat pengantar, ya, surat pengantar dari jurusan. Jadi prosesnya dari pembimbing oke, CC, kemudian ke ketua program studi. Nanti setelah itu yang ke ketua jurusannya adalah dari Kaprodi langsung memberikannya ke ketua jurusan. Teman-teman tinggal menunggu surat dari pengantar dari jurusan. Aktif menunggu balasan dari perusahaan. Ini waktunya dari tanggal 6 Februari ya, sampai 31 Mei. Kemudian secara aktif menunggu dari perusahaan instansi tempat PKL dituju. Jika dari langkah C ternyata perusahaan instansi tempat PKL dituju tidak menerima mahasiswa PKL, maka kembali ke langkah yang A. Dalam artian, teman-teman sudah masukkan ke perusahaan, ternyata jawaban dari perusahaan ditolak. Baru teman-teman boleh ada surat penolakan, surat tidak diterima, baru boleh melanjutkan ke proposal yang baru. Tidak boleh teman-teman membuat sebanyak-banyaknya proposal seperti mau ngelamar kerja. Membuat sebanyak-banyaknya proposal, kemudian masukkan kepada semua perusahaan, satu perusahaan itu ditolak, ada surat penolakannya, ya ada surat penolakannya, baru teman-teman berikan. Selama tidak ada surat penolakan, maka teman-teman tidak bisa mengurus ke perusahaan yang baru. Ya, jadi sebagai ditandain ya, selama tidak ada surat penolakan atau surat tidak diterima, kami tidak bisa memproseskan ke proposal yang baru atau ke perusahaan yang baru. Kemudian secara aktif menunggu balasan, tadi kalau tidak kemudian mengulang, lihat dari batas waktunya ya. Jangan terjebak dengan batas itu masih lama, teman-teman PKL itu bulan Agustus sudah mulai PKL. Untuk mahasiswa prodi dapat mengajukan proposal PKL selain ya, ini selain ketujuh ini. Kenapa selain ketujuh ini adalah kami MOE ya, sudah ada kesepakatan berapa mahasiswa yang akan kami masukkan, kemudian apa kriteria mahasiswa yang kami masukkan, sudah ada kesepakatan untuk di sana, sehingga mereka tidak menerima satu-satu gitu ya. Mereka menerimanya adalah rekomendasi beberapa jurusan, tidak. Kemudian mahasiswa juga dapat mengikuti program magang MSIB ini kalau ternyata memang nanti dibuka di bulan ganjil ya. Kemudian jurusan atau institusi menempatkan mahasiswa yang belum mendapatkan tempat PKL ditentukan oleh. Nah ini jika sampai tanggal tadi 30 Mei teman-teman tidak mendapatkan tempat PKL, maka harus mau ditempatkan dimanapun untuk ditempatkan PKL. Bisa mitra dengan Jakarta untuk ditempatkan di Jakarta. Atau kalau misalnya memang berkenan Bu, saya siap untuk di Jakarta gitu, bisa sampaikan dari sekarang bisa nyampaikan ke saya siap untuk ditempatkan di Jakarta atau siap ditempatkan di Solo di ATMI gitu ya. Kami punya ada MOE juga dengan ATMI Solo. Kalau teman-teman maupun di Jakarta boleh juga sampaikan sekarang, tidak perlu menunggu nanti. Kalau misalnya teman-teman tidak mendapatkan tempat kayak di akhir itu, kami akan mencarikan dan ya tidak bisa memilih tempat sesuai yang diinginkan gitu ya. Kemudian pembekalan PKL akan dilakukan 24 sampai 31 Juli. Nanti di bulan Juli itu biasanya teman-teman akan kuliah blok sebelum teman-teman PKL. Kemudian seminar PKL-nya di Januari 2024. Tidak terasa teman-teman sudah semester 4 ini. Ini terkait dengan informasi PKL. Jadi mulai hari ini sampai 9 Januari boleh dipikirkan siapa ya kira-kira pembimbing PKL untuk saya. Kemudian ini daftar nama pembimbing PKL ya untuk
Jadi untuk prodi elektronika, khusus elektronika, teman-teman program studi teknik elektronika memilihnya untuk elektronika ya. Jadi tidak memilih, mohon maaf, maksud saya misalnya ada mahasiswa A memilih, Pak Hilman gitu ya, karena bukannya tidak, beliau home base-nya di teknologi listrik. Jadi teman-teman yang elektronika khusus memilih yang, elektronika. Berarti yang elektronika pilihannya ada. Apakah kalau PKL terkait dengan, keahlian? Sebenarnya tidak. Jadi tidak sesuai pun dengan keahlian teman-teman, itu tidak masalah. Apakah nanti, pembimbing PKL akan pasti menjadi pembimbing TA? Juga tidak. Karena pembimbing TA nanti ada pemilihan lagi untuk pembimbing TA. Ini flowchart-nya tadi sudah saya sampaikan bahwa teman-teman satu-satu, bukan kemudian menyerahkan ke semua dosen yang, kemudian siapa yang membalas duluan, tidak, tapi satu-satu. Kalau misalnya ketahuan menyebarkan, misalnya, teman-teman ada menghubungin saya mengiyakan. Kemudian ada yang menghubungin Bu Nur Wahidah Jamal, Bu Nur Wahidah Jamal, mengiyakan juga. Jadi ada double gitu ya, ada ketahuan terdeteksi ada double, kalian memilih, maka dibatalkan, pembimbingnya keduanya itu dibatalkan ya, dan akan ditindaklanjut selanjutnya. Itu. Di penjelasannya tadi sudah saya jelaskan, menentukan PKL di bidang pekerjaan melalui lingkup teknik elektronika, menentukan urutan beberapa dosen pembimbing PKL yang dipilih. Ya, ini kalau tidak ada satu nggak diterima, dua nggak diterima gitu ya. Kemudian form pemilihan dosen pembimbing PKL ini setelah fix dari ada dosen yang kemudian mengiyakan. Misalnya mahasiswa A ke saya, kemudian saya mengiyakan, baru membuat form pemilihan dosen pembimbing dengan ditandatangani oleh mahasiswa bersangkutan dan dosen pembimbing PKL. Pada langkah mahasiswa prodi yang ingin dipilih dan minta, mahasiswa harus menghubungi calon dosen satu demi satu sebagai urutan yang sudah dibuat. Kemudian, jika dosen yang dihubungi bersedia jadi pembimbing dan masih belum penuh, maka mahasiswa mendatangi dan meminta tanda tangan dosen sebagai dosen pembimbing PKL. Jika kemudian ada mahasiswa berbuat curang dengan memilih dosen pembimbing, mahasiswa akan dikenakan sanksi berupa pembatalan semua form dosen pembimbing. Atau jika terdapat mahasiswa yang tidak mendapatkan pembimbing, diminta menginformasikan ke ketua program studi masing-masing. Dosen pembimbing PKL yang telah dipilih akan bertugas sebagai pembimbing PKL selama pelaksanaan. Jadi pembimbing PKL teman-teman itu akan berfungsi dalam pelaksanaan PKL dari awal pembuatan proposal atau konsultasi perusahaan mana yang akan dituju sampai akhir pelaksanaan seminar laporan PKL. Ya, ini formnya nanti diisi kalau sudah mendapatkan diiyakan oleh calon dosen pembimbing PKL, teman-teman. Itu untuk informasi terkait waktu-waktunya, dan sekarang bisa dipikirkan terkait pembimbing maupun terkait tempat yang akan teman-teman dapatkan. Sedangkan di Zoom itu saya ada meminta topik TA ataupun pembimbing ya. Itu untuk data saya ya, untuk di data saya terkait teman-teman itu ada korelasinya nggak memilih pembimbing dengan keahliannya. Kalau dari dosen, misalnya dosen elektronika, prodi elektronika ya, itu kan jauh lebih sedikit. Itu akan menjadi evaluasi buat di jurusan ya, ketua jurusan terkait dengan dosen-dosen di elektronika. Seperti itu untuk informasinya. Jadi link itu mohon untuk diisi. Link tadi terkait dengan topik PKL dan pembimbing ya, dari topik PKL yang akan teman-teman pilih. Saya akan melihat dari nanti korelasinya sebagai evaluasi di saya. Terkait informasi PKL, kalau ada yang informasi yang
Jadi buat buat teman-teman adalah jadi teman-teman adalah pastikan perusahaan tersebut menerima minimal 3 bulan ya. Berapa minimalnya teman-teman? 3 bulan, Bu. 3 bulan, Bu. Minimal 3 bulan, maksimal 1 semester atau 5 bulan. Ya. Maksimalnya 5 bulan atau 1 semester, minimal 3 bulan. Karena kalau teman-teman kurang dari 3 bulan, maka itu mengulang tahun depan. Ternyata perusahaan tersebut yang tahun ini ada masalah gitu ya. Hanya menerima 2 bulan. Ya, kemudian dia tidak pilihannya mengulang tahun depan. Atau misalnya parahnya kalau misalnya teman-teman ketika sudah PKL ternyata teman-teman mengalami sakit terus atau lain sebagainya yang akhirnya berdampak dikeluarkan dari perusahaan tersebut, ya berdampak berkeluarkan perusahaan tersebut, pada perusahaan tersebut siap untuk 5 bulan, teman-teman di tengah-tengah itu dikeluarkan dan tidak diakuin PKL-nya, itu mau tidak mau juga harus mengulang. Jadi minimal itu adalah 3 bulan, maksimal 1 semester atau 5 bulan. Ya, kemudian tips saya adalah cari teman-teman itu di tempat yang betul-betul bisa tempat PKL. Standby saja, santai ya. Mungkin bisa cari referensi, tanya dengan kakak tingkat di sana kira-kira, bukan malah cari referensinya enak nggak sih standby terus nggak sih, bukan itu ya nanyanya, tapi kerjaannya seperti apa. Pastikannya bukan hanya sekedar standby setiap hari kerjaannya standby ngeliatin hanya melihat di depan laptop ya. Jadi cari tempat yang memang ada kerjaannya dan memang sesuai dengan bidang ingin teman-teman skillnya diupdate gitu kan. Itu terkait dengan update update teknologi di industri pasti akan berbeda ya, semakin update teknologinya seperti itu. Kemudian pastikan dicek dengan panduan. Ibaratnya kalau PKL itu kitab saktinya itu adalah panduan PKL ya. Jadi apapun itu kalau misalnya disesuaikan dengan panduan PKL. Artinya panduan itu seharusnya misalnya dari pembimbing PKL ataupun dari penguji itu gitu ya. Tapi selama panduan PKL maka yang diikutin adalah panduan PKL gitu. Untuk PKL sebelum saya nanti menjelaskan tambahan sedikit terkait dengan panduan tugas akhir. Ada yang mau ditanyakan? Bu, izin nanya, Bu. Ya, silakan. Itu kan tadi ada Bu buat dosen pembimbing. Nah, malah dapat balasan dari dosen kalau mau jadi pembimbing kita, Kak, Pak? Bu. Iya. Jadi sudah misalnya ke saya sudah oke masuk dalam list anak bimbingan saya gitu. Maka boleh untuk mengajukan form pembimbing tersebut. Jadi cara kita hubungin Ibu entah itu lewat chat atau secara langsung ke dosen-dosen lain? Boleh, keduanya. Misalnya kalau misalnya di kampus ada kampus, boleh langsung ke kampus. Kalau misalnya ini kan waktunya karena ini liburan, mungkin ada beberapa dosen yang tidak di kampus ya. Liburan. Ya bisa dihubungkan jam-jamnya pun jam kerja ya, bukan jam tengah malam, bukan karena ini jadwalnya untuk pemilihan pembimbing PKL, jadi kalian mau ambil curi star gitu ya tengah malam jam atau dini hari, tolong etika itu digunakan. Seperti itu. Jadi setelah form diisi setelah mendapatkan fix dari calon pembimbing mengiyakan teman-teman. Oh ya, makasih. Bu, izin tanya, Bu. Ya, silakan. Itu yang ada form untuk topik PKL itu kita cuman
milih sekadar cuman milih topik PKL-nya aja atau itu nantinya bakalan harus nyambung sama tugas TA-nya, Bu? Enggak. Ya, saya mau ngeliat kalian kan sudah semester 4 ya. Semester 4. Kalau lulus kan nanti semester 4 ya. Ya, kan mau ke semester 4. Jadi kalian pasti akan teman-teman kan antara perusahaannya nanti teman-teman tuju dengan kalian pingin PKL-nya terkait dengan informatika misalnya. Tapi kalian memilihnya bidangnya pengelasan misalnya nanti itu kan sebenarnya jomplang. Ya, mau ngelihat dari buat evaluasi di program studi keahlian kalian dengan ya, tempat PKL kalian itu sama nggak, sesuai nggak? Atau nanti ketika teman-teman misalnya nggak dapat, teman-teman nggak dapat, kayak dari program studi harus mencarikan perusahaan yang kemudian itu nyambung dengan keinginan teman-teman seperti itu. Ya. Jadi gunanya nanti ngisi form itu di situ mau evaluasi dari mahasiswanya maupun dari kalau nanti nggak dapat maka keinginan teman-teman itu juga bisa kami penuhin gitu harapan seperti itu. Itu ya, Manda. Ada lagi? Bu, tes. Ya. Ini untuk 7 perusahaan yang nggak dapat diajukan proposal khusus untuk berdasarkan MOA. Ini tuh yang milih tuh kayak misalnya kita minta rekomendasi gitu gak, Bu? Atau bakal dosen yang rekomendasi ke perusahaan itu untuk mahasiswa ini gitu? Ya, jadi program studi yang merekomendasikan dari program studi dilihat ya dari topik yang dipilihnya, kemudian dilihat dari nilainya, ya dilihat dari itu studi yang akan memilih dan memberikan langsung tidak ibaratnya gitu ya dengan jalur langsung bersurat ke mereka mahasiswa ini untuk diterima di sana. Gitu. Dah, lagi? Izin masuk, Bu. Dava dari 2T3. Ya, silahkan Dava. Izin bertanya kalau yang ditetapkan di luar Kalimantan gitu, Bu, untuk biaya. Iya, makanya konsekuensinya ketika ternyata teman-teman tidak mendapatkan, maka siap ditempatkan dimanapun, konsekuensinya ya biaya ditanggung sendiri. Ya, konsekuensinya biaya ditanggung sendiri. Kalau sudah nggak dapat tempat apapun, kemudian kita yang bayar, berarti itu konsekuensinya berarti ditanggung sendiri. Ya, kecuali mengikuti program ikuti program MSIB, kalau teman-teman ikut di luar manapun itu akan dibiayain full dari semuanya ya. Semuanya. Ya, lagi? Keluar Balikpapan lah, masa di Balikpapan jago kandang sih. Harapannya ada yang di luar lah ya. Atau yang tadi yang saya bisa sampaikan, kalau ada yang siap memang itu, sampaikan ke saya langsung bersurat ke mereka, teman-teman nggak perlu buat proposal loh. Saya langsung bersurat ke Jakarta, ke Surakarta tadi. Oke, silahkan. Ada lagi? Bisa dipahamin ya? Jadi jangan salah tanggal, masih tanggal 3 Januari untuk menghubungin pembimbing PKL. Nah, atau jangan pesan slot juga, sudah mencuri-curi start ke dosen pembimbing, merayu-rayu dan lain sebagainya. Bu, satulah jatah buat saya gitu ya. 30 Januari. Karena dosen sekarang lagi mengurus untuk pemilihan pembimbing TA ya.
untuk pemilihan pembimbing TA sama nilai ya. Sehingga harapannya teman-teman tidak ada yang ngubungin dulu pekan ini biar nggak kebolak-balik itu dosen mikir ini pembimbing TA atau PKL ya biar nggak salah-salah ya dosen ya. Karena pekan ini para dosen para yang mau tugas akhir menghubungi untuk pemilihan pembimbing TA. Nah, jadi teman-teman mohon tidak menghubungin untuk waktu sekarang ke calon pembimbing PKL yang akan teman-teman harapkan. Kalau sudah jelas semua, saya akan beralih ke tugas akhir, panduan tugas akhir yang informasi buat teman-teman. Ada yang mau disampaikan terkait PKL? Tidak ada? Saya bagi judul. Ini panduan TA-nya baru, jadi teman-teman pun nanti saya kirim aja ke teman-teman. Sekarang panduan PKL, panduan TA sudah saya kirim di bawah tingkat 3. Bu, Ya, izin tanya lagi, Bu. ya silakan. Untuk form pemilihan dosen pembimbing ini bakal dikirim ke email dosen yang terkait kan, Bu? Itu kalian yang ngisi, bukan dosen yang ngisi. Iya, maksudnya untuk dikirimkan ke dosen yang terkait kan? Atau Iya. kemana? Kemana dong? Ya dosen terkait dong. Oh, ya. Iya. Jadi kalau misalnya saya ngirim Kan dosen wali ya, Ivan? Iya. Misalnya saya ngirimkan, misalnya contoh saya milih Ibu. Berarti nanti surat itu saya kirimkan ke Ibu tanggal 30 Januari kan? Ya kalau bukan, sudah diterima dulu 30 Januari kalau kamu misalnya kamu milih saya nggak terima kamu. Ya kan? Tunggu itu kan. Oh, Ada yang menerima dulu, Oke. misalnya saya nerima Irfan, maka baru itu dikasihkan ke dosen ke saya form itu. Ya, gitu ya, Van. Ya, panduan TA ini. Apa, Mas? Panduan TA ini akan ada yang saya sampaikan terkait dengan ini ya. Jadi sepintas saja nanti kalian bisa baca-baca, tapi ada di halaman, kalau teman-teman lihat di halaman, ada yang nggak sabar untuk mau TA juga sekaligus PKL. Oh, PKL itu boleh banget untuk sebagai ini ya, Pak. Jadi teman-teman bisa ambil PKL sambil memikirkan TA-nya kira-kira yang bisa cocok diambil saat PKL. Jadi setelah selesai PKL, selesai juga TA. Keren kan? Di halaman syaratan ini. Panduan pelaksanaan ya. Ada panduan pelaksanaan untuk tugas akhir. Syaratnya adalah mahasiswa yang mengikuti tugas akhir adalah mahasiswa semester akhir yang Balikpapan dan memenuhi syarat sebagai berikut. Telah mengikuti kegiatan orientasi kampus. Ini maksudnya PKKBMB. Pastikan teman-teman sudah mengikuti PKKBMB nanti ya. Walaupun nanti teman-teman ingat-ingat lah. Kira-kira kemarin saya ikut apa sih kalau namanya kalian waktu itu orientasi itu PKKBMB ya? Ya enggak? Itulah pokoknya. Kemudian IPK lebih dari atau sama dengan 2,0, tidak memiliki nilai E. Ya, tidak memiliki nilai E. Nilai mata kuliah agama, kewarganegaraan, bahasa Indonesia, pastikan itu C. Jadi dilihat tuh kalau agamanya, ternyata agamanya yang ada D, kewarganegaraannya ada D, bahasa Indonesia D, sudah nggak bisa TKA nanti tahun depan tahun berikutnya. Kemudian, nah di sini yang baru ya, yang belum ini panduan baru sehingga tahun kemarin belum dilakukan. Jadi pernah menghadiri sidang proposal tugas akhir minimal 2 kali yang dibuktikan dengan menyerahkan form A1. Form A1 ada di bawah. Jadi teman-teman kan ini semester 4.
Nanti kan akan sebentar lagi, kalau tidak salah di bulan Maret, awal Maret gitu ya, itu ada proposal, sidang proposal tugas akhir. Nah, teman-teman, kalau nanti teman-teman berencana mau tugas akhir, maka di nanti yang jadwal nanti teman-teman wajib menghadiri minimal 2. Ya. Minimal 2 kali. Misalnya kakak tingkat yang nanti ini ada yang mendaftar si A dan B gitu ya. Teman-teman ngikutin untuk hadir aja. Bukan teman-teman presentasi ya. Teman-teman hadir menyaksikan sidang proposal tugas akhir mereka. Itu sebanyak 2 kali. Itu nanti akan menjadi syarat teman-teman untuk ke tugas akhir. Boleh untuk mendaftar seminar tugas akhir. Bisa dipahamin? Saya akan menjelaskan ini saja. Yang lainnya nanti teman-teman bisa ketika sudah semester akhir. Supaya nggak terbebani. Bisa dipahamin yang ini? Jadi ada kewajiban mulai tahun ini ada kewajiban teman-teman yang di bawah tingkat 3 untuk menghadiri sidang proposal tugas akhir minimal 2 kali yang dibuktikan dengan menyerahkan form A1. Form A1 ada di bawahnya. Jadi ketika teman-teman datang ke sidang proposal, teman-teman bawa form A1, ada tanda tangan ya. Siapa yang waktu itu teman-teman menyaksikan seminar, kemudian ada tanda tangan dari pengujinya siapa. Seperti itu. Bisa dipahamin ini? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Apakah ada pertanyaan dari terkait dengan pelaksanaan TA? Ya ada. Kalau tidak ada, berarti nanti teman-teman harus kepo-kepo lah sama kak tingkat bank atau apa tanggal berapa pos akhirnya gitu atau belum gitu. Dan untuk kalian hadirin. Hadirin kan ada jadwal ya biasanya misalnya atau hari Rabu sampai hari Jumat. Ya di salah satu itu kan hari itu biasanya ada beberapa. Ya, ikutin aja 2, minimal 2. Atau mau saya semangat mau ikut semuanya juga boleh, silahkan. Tapi yang dikumpulkan nanti formnya cukup 2. Itu ya. Sebagai referensi buat teman-teman. Itu menjadi catatan di teman-teman agar tidak lupa hanya untuk sidang proposal tugas akhir. Sidang tugas akhirnya itu tidak. Proposal ya yang proposal. Seperti itu deh. Kalau tidak ada pertanyaan terkait dengan asosiasi PKL saya, apakah masih ada yang ingin disampaikan? Ada yang disampaikan? Cukup jelas ya? Untuk memikirkannya, mohon untuk di-planningkan, schedule-kan kalian. Kalian sudah semester 4, sudah mulai di-schedule-kan apa-apa yang tahapannya, kemudian kalian itu skill apa yang harus kalian tambahkan, itu yang menjadi resolusi di 2023 ini ya, di Januari di awal ini, baik untuk menjadikan rencana awal langkah kalian ke depannya. Pikirkan pembimbing PKL, kemudian tempatkan apa di mana gitu ya, supaya memang yang kalian harapkan itu betul-betul sesuai. Kalau tidak ada saya akhirin. Cukup ya. Terima kasih atas kehadiran teman-teman. Semoga semuanya bisa bentar. Menjawab apa yang saya sampaikan tadi. Kalau tidak ada yang jelas boleh ditanyakan langsung. Kalau ada yang tidak datang jangan tanya ke saya, tanya ke teman karena saya harus mengulang lagi. 54 seharusnya datang. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke.
Yang sebagian 3T sudah join, Bu. Ada. Rekan-rekan yang kelas 3TE ini ya, yang belum join diinfokan aja ya, supaya bisa join langsung. Yang 3TE harapannya pakai laptop ya, tingkat 3. Konsentrasinya saya minta 1 jam, fokusnya ke saya tidak ingin diduakan ya. Iya.
Oke, sebanyak yang belum open. Fatman, Fahri, Gitya, Dwi, Sofi, Morgan, Karis, Ayu, Almira, Nathaniel, Yo, Eni, Hadir, Bu. di open kameranya, teman-teman di open. Gak usah rebutan gitu dong, Sofi sama Vio. Gak usah rebutan, kan duduk dulu, duduk di tempatnya. Oke. Suara saya terdengar ya? Sehingga saya tidak mengulang lagi, nanti tidak mengulang lagi, dan pastikan semuanya jelas mendapatkan pemaparan dari saya. Walaupun dari awal seharusnya tidak main-main. Ya, buka, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan salam sehat buat kita semua. Terima kasih teman-teman atas kehadirannya untuk sosialisasi tugas akhir pada tingkat tahun berapa ini? 2000 ajaran 2022-2023. Jadi genap nanti pas teman-teman sudah semester 6 tingkat 3 ya. Dan waktunya teman-teman untuk mengerjakan tugas akhir. Namun dari itu di awal masuk ke semester 6 ada beberapa yang harus kami sampaikan dan sebagai persiapan untuk menghadapi tugas. Jadi sudah tidak ada waktunya untuk bermain-main. Tidak terasa kan ya, 3 tahun terasa atau enggak? Terasa dong bagi yang melaluinya. Jadi semoga semester ganjil ini lulus semua ya, walaupun ini belum akhir, kan belum keluar ya, nilainya masih ada yang terganjal di PL-nya, belum semua, harapannya semuanya bisa lulus dan bisa mengikuti tugas akhir. Jadi walaupun nanti misalnya kalau ada ruangannya ada yang memilih pembimbing, tetap bisa memilih pembimbing tugas akhir, walaupun mungkin harus mengulang ya, memilih pembimbing tugas akhir nggak masalah. Baik, sebelum saya memulai terkait dengan baik penjelasan di panduan tugas akhir, jadi apapun permasalahan yang teman-teman hadapi, ataupun itu disampaikan ke dosen wali maupun ke program studi, jangan langsung main cut line atas langsung ke direktur. Depannya sampingnya Polres. Ya, Dimas. Ya, jadi ketika mohon itu disampaikan ke dosen wali, kalau sudah ke dosen wali tidak main cut ke misalnya langsung ke direktur atau ketua jurusan, sehingga sebenarnya itu sudah bisa terselesaikan gitu di program studi, tapi main atas. Ada beberapa yang langsung seperti itu yang mungkin belum kenal ya siapa ketua program studinya atau siapa dosen walinya. Kemudian saya tadi sudah men-share yang teman-teman bagi yang pakai laptop saya sudah mendapatkannya pakai laptop ya berarti tidak mendapatkan informasi yang saya sudah share di grup chat.
Saya sudah mengirimkan dari panduan tugas akhir, kemudian informasi, pemilihan pembimbing, kemudian topik tugas akhir yang harus teman-teman nanti isi, dan ada presensi ya. Oke, baik, saya mulai dari jadwal dulu. Sebelum saya jelaskan panduan. Oke, ini terbaca share screen saya. Terbaca ya, teman-teman ya. Iya, Bu. Ini sebagai sekaligus sebagai timeline teman-teman, sebagai catatan teman-teman, perlu sebagai rancangan satu semester ini seperti apa teman-teman menata diri di semester 6. Ya, karena masih ada beberapa mata kuliah yang itu walaupun ini, tapi ini akan akhir. Kalau manajemen dengan waktu dengan baik, maka teman-teman akan mungkin mengulang di tahun depan atau tahun depan lagi, masih jatahnya 5 tahun. Oke, terkait dengan rencana jadwal pelaksanaan kegiatan tugas akhir, pastikan ketika mau tugas akhir, teman-teman terdaftar mahasiswa aktif di semester 6. Ya, makanya sekarang ini kan masih belum ya, masih belum karena nilai akhirnya belum keluar, ini masih masa remedi. Waktu ini masih masa remedi, jadi pastikan teman-teman terdaftar mahasiswa aktif di semester 6. Untuk kalaupun ada yang cuti, mungkin yang sekarang mungkin ada yang cuti, kemudian belum dipastikan bagi yang cuti kemarin. Tugas akhir ditentukan sesuai prosedur penentuan pembimbingan tugas akhir, ya, di jurusan teknik rekayasa. Jadi nama kita sekarang mulai awal tahun berganti menjadi yang sudah disetujui oleh pusat adalah rekayasa elektro. Ini sosialisasi prosedur ke dosen maupun di Tendik sampai 20 Januari ke teman-teman hari ini tanggal 18 Januari. Kemudian pemilihan dosen pembimbing 1, ya, hanya yang teman-teman memilih hanya pembimbing 1. Jadi kalau PKL kemarin hanya 1, kalau pembimbing TA ada 2. Cuma yang teman-teman pilih berhak untuk memilih hanya pembimbing dosen pembimbing 1. Oleh mahasiswa itu tanggal 19 besok, 2 hari, 19 dan 20 hari Kamis dan Jumat. Kemudian nantinya data itu akan dikolek oleh ketua program studi, dan hasilnya itu nanti untuk menentukan siapa dosen pembimbing 2 teman-teman. Terus Bu, kok kami ada disuruh ngisi topik TA dan di situ ada pembimbing tugas akhir juga. Ya, itu sebagai data untuk kolek saya. Memilih dosen pembimbing 1, kemudian saya punya data teman-teman nih dari pembimbing 1 sampai 5 kalau nggak salah di situ, atau sampai 3 atau berapa ya di topik TA itu, topik yang teman-teman pilih, kemudian dosennya, sehingga saya bisa mematchkan, karena teman-teman tahu sendiri bahwa dosen yang misalnya di elektronika industri yang konsentrasinya di elektronika industri hanya 2 gitu ya, di daftar itu hanya 2, makanya kami harus bisa membagi antara salah satu dari mendapatkan hak teman-teman, misalnya dosen pembimbing 1 ataupun misalnya 1 nggak mendapatkan sesuai dengan bidang teman-teman. Teman-teman maunya elektronika industri, ternyata nggak dapat dosen pembimbing 1-nya. Maka nanti akan kami carikan di pembimbing 2-nya. Ya, jadi antara pembimbing 1 dan pembimbing 2 harapannya salah satu dari 2 pembimbing itu ada yang sesuai dengan bidang yang dari tugas akhir, topik yang teman-teman ambil. Tugas akhir, topik tugas akhir yang teman-teman ambil. Bisa dipahamin ya? Jadi yang teman-teman pilih hanya dosen pembimbing sesuai keahlian dengan topik tugas akhir teknik elektronika, hanya saja nanti kami sesuaikannya di pembimbing 2-nya. Gitu. Nah, untuk jadwal
tahun ini jadwal program studi teknik elektronika cukup padat karena program studi teknik elektronika tahun ini kita akan reakreditasi, teman-teman. Ya, akan reakreditasi untuk menentukan program studi elektronika. Sehingga waktu itu berkejar-kejaran dengan tugas akhir dan harus di dosen dan tim program studi teknik elektronika harus menyiapkan data-data untuk reakreditasi sehingga waktu itu harus kami atur. Ya, harapannya teman-teman tidak ada yang sampai molor-molor karena kami juga harus mengurus reakreditasi program studi sehingga kalau ada yang molor-molor otomatis tidak ada lagi perpanjangan waktu ya. Jadi bisa dimanfaatkan dengan benar. Bimbingan proposal itu sudah bisa mulai tanggal 25 Januari sampai 24 Februari. Nah, karena nanti di tanggal 19-20 itu sudah teman-teman memilih dosen pembimbing, kemudian hari Senin atau setelah kami rapat terkait dengan untuk pembimbing duanya, ya rapat pembimbing duanya, maka setelah itu teman-teman akan mendapatkan siapa pembimbing 1 dan pembimbing duanya, dan di tanggal 25 sampai 24 boleh bimbingan proposal. Proposal ya, tetapi kalau pembimbingan sampai sidang tugas akhir, ya sampai dalam bimbingan tugas akhir bukan sampai tanggal 24 Februari, bimbingan tugas akhir sampai teman-teman bisa sidang tugas akhir, berarti disitulah tugas pembimbing TA berakhir. Untuk pendaftaran seminar proposal tahap 1 ini bulan depan ya teman-teman, pas tepat di bulan depan 20 sampai 24 Februari. Iya, 19-20. Besok. Kemudian seminar proposal tahap 1 itu tanggal 1 sampai 3 Februari. Ya, teman-teman itu kuliah kalau lihat dari kalender akademik ya, kalau ini ngelihat dari kalender akademik dan tidak diajukan untuk yang semester yang bloknya, kuliahnya seharusnya di kalender akademik 6 Maret. Kemudian seminar proposalnya tadi 1 sampai 3 Maret, pendaftaran seminar proposal tahap 2 20 sampai 24 Maret. Kalau dilihat jedanya hanya sekitar 2 pekan. Ya, sekitar 2 pekan dari seminar proposal tahap 1. Kemudian pendaftaran sidang tugas akhir 3 sampai 7 Juli. Pendaftaran sidang tugas akhir di bulan Juli. Kemudian sidang tahap 1-nya adalah 10 sampai 14 Juli. Pendaftaran sidang tahap 28 Juli. Sidang tahap 2 31 Juli sampai 4 Agustus. Ini syaratnya sidang tugas akhir. Nanti untuk sidang tugas akhir syaratnya melampirkan TOEIC, kemudian uji kom ya. Uji kom akan kita laksanakan itu di tanggal, kalau saya tidak sebentar, uji kom. Maret. Uji kom akan dilaksanakan di pekan kedua Maret. Tahap 1 misalnya proposal 1. Kemudian kalau uji kom di tengah Maret gitu ya, berarti kan saya nggak boleh ngambil yang proposal tahap 2 ya, karena uji kom insya Allah di 16 sampai 18 Maret kalau saya tidak salah. Kemudian mahasiswa yang belum pada sidang semester genap, periode kegiatan tugas akhir di tahun depan. Misal genap ini teman-teman tidak lulus sidang, ya maka nggak bisa mau jalur cepat, tetap nunggu tahun depan. Ini untuk informasi terkait dengan jadwal pelaksanaan kegiatan tugas akhir. Kemudian kita ini masih terlihat PDF saya?
Terlihat, Saya terbacanya apa ini? Prosedur ya? Terbacanya apa sih informasi? Prosedur. Penentuan pembimbing tugas akhir. Jadi ini yang bukan PKL, yang PKL berarti sudah berakhir, ini pembimbing tugas akhir. Jadi yang pertama, masih pilih dosen pembimbing 1 melalui mekanisme sesuai bawah. Kemudian dosen pada rapat dosen pembimbing dengan mempertimbangkan dosen pembimbing 1 yang sudah, jadi nggak mungkin dosen pembimbing 1-nya saya, misalnya pembimbing 2-nya juga saya. Itu pasti dicari yang berbeda bidangnya. Kemudian jumlah mahasiswa tugas akhir dari program studi adalah 65, sedangkan elektronik listrik 18. Maka setiap dosen pembimbing 1 dengan bidang keahlian teknik elektronika, industri, informatika, atau telekomunikasi, maksimal masing-masing dosen itu adalah 7. Jadi misalnya saya maksimal 7 mahasiswa. Jadi kalau sudah 7, maka close, harusnya sama dosen itu di close, nggak buka. Ya tidak membuka bimbingan, membuka untuk pemilih. Jadi maksimal masing dosen maksimal teknik elektronika. Ya, khusus untuk teknik elektronika ya. Kemudian mahasiswa tugas akhir hanya boleh memilih pembimbing sesuai dengan dosen masing-masing program studi, tidak lintas program studi. Jadi misalnya teman memilihnya adalah dosennya sesuai yang prodi teknik elektronik misalnya, gitu ya. Bukan yang boleh, tapi bidangnya prodinya yang berbeda. Sudah punya prodi masing-masing. Jadi misalnya ke Pak Hilman boleh pindah dulu ke prodi teknologi listrik, baru mau milih Pak Ilham misalnya contoh. Kemudian mahasiswa tugas akhir hanya boleh memilih pembimbing sesuai dosen. Jika terdapat mahasiswa yang tidak mendapatkan pembimbing 1, sedangkan maksimal masing-masing dosen telah terpenuhi, maka mahasiswa tersebut diminta untuk menginformasikan kepada ketua program studi. Jadi misalnya nih, dari 9 dosen prodi, sudah, kemudian apakah yang belum dapat ini disampaikan kepada ketua program studi. Nah, jadi nanti karena hitungannya kalau 65/9 tuh ada yang tidak dapat, ada yang tidak dapat. Kemungkinan ada 1 atau 2 orang, ya hasil hitungan saya ada 1 atau 2 orang yang itu tuh penuh semuanya sudah 7, terpenuhi sudah 7. Jadi silahkan tinggal bilang ke saya, sama milihnya pembimbing siapa, nanti tetap diberikan sesuai pembimbing itu. Jadi nanti lebih kuota untuk dosen tersebut akan lebih dari jumlah tersebut. Gitu ya. Ini dosen pembimbing untuk prodi ini berarti dari prodi elektronika sampai 1 sampai 9. Jadi teman-teman yang di prodi elektronika memilihnya hanya nomor 1 sampai 9. Sedangkan nomor 10 sampai 15 itu adalah untuk listrik. Amin lah. Untuk pemilihannya, sama seperti pembimbing PKL, teman-teman bolehnya adalah 1-1. Jadi menghubungi dosennya 1-1. Ini semua dosennya dihubungin, kemudian dosen itu akan didis. Jadi menentukan KPI yang pertama harus lakukan bukan pembimbingnya, bukan memilih pembimbingnya, tapi pikirkan dulu dari sekarang sampai malam, ya istikharah atau kalian cari tahu kira-kira saya skillnya sebenarnya di mana sih, saya kemampuan saya bisanya kalau saya mengerjakan apa sih, tantangan yang mana, bagaimana sih, menentukan
TA dulu yang pertama yang harus teman-teman lakukan. Kalau kemudian kayaknya saya lebih suka, lebih ahli di elektronika, kemudian baru sesuai bidang keahlian. Atau kalau ternyata penuh, yang penting teman-teman punya topiknya, dan teman-teman sudah mengisi di form itu, topik yang akan TA yang teman-teman ambil, maka nanti dari program studi akan menentukan salah satu dari pembimbingnya pasti sesuai dengan keahliannya. Dan mahasiswa memilih pembimbing TA sesuai dengan bidang keahlian dosen dan program studi yang sama. Membuat daftar urut beberapa dosen, pembimbing TA yang akan dipilih minimal 5 dosen. Ini kalau ternyata kejadiannya tidak mendapatkan. Sudah penuh ke dosen B, sudah penuh dosen E. Nah, kalau sudah ada yang mengiyakan, sudah pasti dosen pembimbingnya meminta tanda tangan dari form pemilihan dosen pembimbing TA dan dikumpulkan ke admin. Jadi kalau teman-teman sudah mendapatkan, maka datanya itu, formnya itu dikumpulkan. Dan terima hubungi semua. Ini sudah saya jelaskan. Ya. Nantinya dosen pembimbing ditentukan dalam rapat sesuai pembimbing yang akan dipilihkan oleh dosen pembimbing 2 dan bidang keahlian yang sesuai dengan topik pilihannya. Jika ditemukan mahasiswa memilih dosen pembimbing lebih dari 1, maka mahasiswa itu akan dikenakan sanksi berupa pembatalan form pemilihan dosen pembimbing tugas akhir. Dosen pembimbing tugas akhir yang dipilih akan selama pelaksanaan rangkaian kegiatan tugas akhir, mulai penyusunan TA sampai dengan ini formnya, jadi hampir sama dengan yang PKL kemarin. Teman-teman mengisikannya, siapa dosen yang sudah pasti, baru ke tanda tangan dan dikumpulkan. Itu terkait dengan proses pemilihan pembimbing TA dan jadwal. Sebelum saya ke panduan tugas akhir, apakah ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Cukup jelas? Ada pertanyaan? Sebelum kita mengupas terkait dengan panduan yang baru. Silakan. Itu pemilihannya buat besok sama berarti kita ngasih A juga, Bu. Teman-teman isi. Ya, Belum. biasanya ketika teman-teman memilih pembimbing, pasti pembimbing nanya dulu. Memang mau terkait apa tugas akhirnya, nggak bisa nggak ada, biasanya dosennya nggak ada bilang oke langsung oke gitu, nggak, tapi TA-nya memangnya mau apa, mau judulnya terkait dengan apa, atau temanya terkait dengan apa, punya gambaran lah ya, punya judul, tapi kan tema ke arah mana sih sebenarnya, ya nggak, kira-kira mau buat punya gambaran itu, baru kemudian dosen oke gitu. Kalau yang topik itu bisa teman-teman isi, kalau sekarang sudah punya gambaran, bisa silahkan untuk diisi. Itu topik ya, bukan judul. Kalau topik berarti kira-kira teman-teman ke elektronika industri, telekomunikasi, atau informatika. Ya itu, bukan judul ya. Saya mintanya bukan judul, hanya topik TA-nya. Karena topik TA yang topik PKL, teman saya punya data yang topik PKL, tapi kan bisa jadi berbeda setelah PKL. Oh kok saya lebih menarik di informatika gitu ya. Kok saya lebih menarik ke elektronika. Saya lebih bisa ini. Jadi mungkin akan berubah dengan topik PKL yang kemarin gitu.
untuk saya match-kan misalnya, oh topik TA-nya Geraldo misalnya tentang elektronika industri, tapi pembimbing satunya misalnya informatika gitu ya. Pembimbing satunya informatika, maka nanti di pembimbing duanya yang akan dicarikan yang sesuai yang keahliannya bisa lah dapatkan sih untuk aplikasi tertentu bisa gitu. Bu, terima kasih. Jadi untuk pemilihan besok bukan dilakukan malam hari nanti atau dini hari, kan nanti jam 12 sudah 12:01 sudah tanggal 19, Bu. Tidak ya. Tetap tahu bagaimana waktu-waktu teman-teman harus menghubungin dosen ya. Jadi tetap waktunya tunggu besok waktu jam kerja ya. Tentunya di waktu jam kerja. Tidak ada, semuanya bisa dipahamin ya. Di chat bacakan ya dokumen-dokumen yang saya kirim. Yang pakai laptop. Terbaca, Bu. Panduan tugas akhir untuk program studi. Karena ini panduannya disahkannya di akhir, hampir di akhir di akhir, sehingga nama jurusannya masih teknik elektro, bukan rekayasa. Ini berlakunya panduan tugas akhirnya ini berlakunya untuk hanya program studi teknik elektronika, sedangkan teknologi listrik mereka prodinya punya panduan sendiri. Untuk sementara belum sama. Nah, beberapa tugas akhir lihat PKL ataupun tugas akhir kalian itu nilainya adalah D ataupun E ataupun C ya, maka akan mempengaruhi semua nilai IPK. Yang mulainya dari dan pelaksana mahasiswa, muasal dan penguji sidang tugas akhir. Tugas pelaku pelaksanaan mahasiswa tugasnya adalah melaksanakan pembuatan tugas akhir sesuai dengan ketentuan pada panduan tugas akhir, mempersiapkan topik dan judul tugas akhir minimal pada awal semester, mengajukan proposal tugas akhir sesuai dengan waktu dan topik judul yang disesuaikan oleh disetujui dosen pembimbing, melakukan bimbingan secara rutin sesuai waktu yang telah disepakati oleh dosen pembimbing. Kemudian mengikuti jadwal sidang proposal dan sidang tugas akhir yang ditentukan oleh jurusan, bertanggung jawab atas isi tugas akhir. Ini tidak perlu. Nah, di sini nanti ada terkait dengan bagaimana persyaratan tugas akhir, apa saja jenis tugas akhir, sasaran mitra, waktu pelaksanaan, lokasi tempat pelaksanaan tugas akhir, etika pelaksanaan tugas akhir, tata tertib, tata cara penulisan, tata cara pelaksanaan sidang proposal, tata cara pelaksanaan sidang proposal tugas akhir, revisi laporan tugas akhir, hasil penilaian karya ilmiah. Dengan yang ya, pastikan teman-teman selain aktif menjadi mahasiswa di semester 6, teman-teman juga telah mengikuti kegiatan orientasi kampus
yang pertama kali itu entah namanya dulu adalah PKKBMB atau lain sebagainya ya, itu memiliki sertifikat, dibuktikan dengan memiliki sertifikat PKKBMB. Kemudian IPK lebih dari atau sama dengan 2,0. Nanti dicek di IPK-nya, IPK saya berapa? IPK-nya lebih dari atau sama dengan 2,0. Jadi kalau 1, sekian, silahkan untuk mengulang lagi mata kuliah jelek, untuk mengulang agar nilainya minimal 2,0. Tidak miliki, karena kalau dapat nilai E itu cuti. Nilai mata kuliah agama, kewarganegaraan, bahasa Indonesia minimal C. Cek di transkripnya masing-masing. Agama, kewarganegaraan, bahasa Indonesia ditempuh itu C. Kemudian ini pengecualian E buat teman-teman. Nanti yang E ini berarti yang kalian nanti sidang proposal akan dilihat. Ya. Nanti ketika kalian itu ada sidang atau seminar proposal tugas akhir, akan dilihat oleh mereka. Jadi nanti yang semester bawah, berarti semester berapa? 4, semester 4 ataupun semester 2 berhak untuk menghadiri sidang proposal tugas akhir teman-teman. Rame kan jadinya. Jadi yang ini kecuali kalian yang ini sudah terlewatin ya. Jadi tidak perlu yang jenis tugas akhir. Jenis tugas akhir dalam pelaksanaan TA, setiap mahasiswa atau kelompok harus mengikuti alur pengembangan produk, alur pengembangan produk tugas akhir yang dipilih. Jenis tugas akhir sebagai berikut. Yang pertama terkait dengan feasibility study atau problem. Jadi pengembangan sesuai dengan tugas akhir, kajian tersebut ditinjau dari sisi teknis, ekonomi, strategis. Jadi bisa menyelesaikan dalam artian jenis tugas akhir itu bisa menyelesaikan terkait dengan masalah yang ada di masyarakat. Ya, ataupun kalau teman-teman memilih proyek rancangan rancang bangun alat. Proyek rancang bangun adalah jenis tugas akhir membahas tentang desain dari solusi dasar yang dikerjakan. Setelah dianalisis alternatif yang lainnya, desain ini bertingkat dan tahapan semakin detail dan untuk setiap subsistem. Jadi terbacakan berapa habisnya gitu ya, biaya yang diperlukan sampai kepada layak memang proyek itu atau rancang bangun atau alat itu layak untuk diimplementasikan. Jadi tugas akhir ini membahas tentang cara implementasi dari desain yang telah dirancang, teknik atau cara pembuatan bagian-bagian dari produk harus dijelaskan dengan detail beserta gambar tekniknya, dokumentasi, dan bentuk foto layout atau source codes-nya. Nah, ini terkait dengan ini harus ada berita acara implementasi maupun terkait dengan akan implementasi. Misalnya, teman-teman alatnya mau diimplementasikan di instansi atau di perusahaan gitu ya, maka harus ada surat pengusulan, ya surat pengusulan atau ambil data, ataupun nanti yang diimplementasikan tuh harus ada berita acaranya, itu ada di lampiran. Kemudian terkait dengan mitra sasaran, jadi maupun itu teman-teman dalam bentuk alat ataupun membuat software, maka harus ada mitra. Tidak boleh kemudian untuk diri sendiri. Untuk TA ini untuk apa? Untuk saya sendiri. Bentar ya. Tidak boleh misalnya TA ini untuk diri sendiri. Jadi harus ada mitra sasaran. Mitra sasaran yang mengarah pada bidang informatika maupun telekomunikasi. Sasaran mitra terdiri dari masyarakat yang produktif secara ekonomi seperti kelompok nelayan, kelompok tani, atau kelompok memiliki
Ataupun yang kedua terkait dengan industri rumah tangga dengan kepemilikan usaha bersifat individu atau perseorangan, disyaratkan mempunyai karyawan minimal 4 orang di luar anggota keluarga. Misalnya saya mau implementasi penjahit misalnya, saya mau membuat alat untuk terkait dengan itu, tapi dia tidak punya karyawan gitu, maka belum bisa ya. Kemudian yang ketiga, mitra sasaran yang mengarah pada bidang ekonomi produktif yang disyaratkan merupakan kelompok dengan jumlah anggota minimal 5 orang. Seperti kelompok Dasar Wisma, kelompok Darwis, kelompok PKK, kemudian kelompok pengrajin, kelompok ibu-ibu rumah tangga, atau mitra sasaran yang tidak produktif, dalam artian ini tidak ada keuntungan. Kalau tadi itu kan pengrajin, kelompok ternak, dia ada sesuatu yang dihasilkan. Mitra sasaran yang tidak produktif secara ekonomi misalnya sekolah, PAUD, SD, SMP, SMA, SMK. Karang Taruna, kelompok ibu-ibu rumah tangga, kelompok anak-anak jalanan, RT, RW, dusun, desa, puskesmas, atau posyandu, pesantren, dan lain sebagainya. Yang kelima adalah desa, kelurahan, kelompok usaha, masyarakat, ya, BUMDes, koperasi, ataupun UKM atau KMK di wilayah tersebut. Jadi mitranya terkait itu. Jadi, tidak boleh membuat suatu alat ataupun software itu untuk dirinya. Kalaupun Bu ternyata itu kan bisa, misalnya ingin membuat saat mendaki gitu ya. Permasalahannya misalnya itu kan bisa pakai komunitas. Ya, komunitas. Jadi ke komunitas ingin membuat itu dan harus ada surat dari komunitas. Di komunitas dibolehkan. Kemudian waktu pelaksanaan dilaksanakan kurang lebih 4 bulan pada semester akhir tahun akademik yang bersangkutan. Jika pada waktu akademik tersebut tidak selesai, maka harus mengulang pada tahun akademik selanjutnya. Pastinya ya, boleh di lab maupun di industri, instansi di industri, misalnya teman-teman menerapkan pada industri atau instansi pemerintahan, ya, atau swasta, silahkan, boleh. Etika atau dalam arti tidak dikerjakan oleh pihak lain. Menjauhi hal-hal yang mengarah pada kecurangan, plagiasi, fabrikasi, falsifikasi, dan lain sebagainya. Pelanggaran terhadap etika pelaksanaan tugas akhir dapat diberi sanksi berupa pembatalan tugas akhir. Jadi kalau ketahuan ternyata hanya semua tes dari kampus, walaupun sebenarnya tidak masalah alatnya itu sama, tapi isi tugas akhirnya semua dari kampus ITK misalnya, ataupun dari kampus lain dan itu ketahuan, yaitu pembatalan tugas akhir. Kemudian lulus dalam Simirati Cek maksimal 35%. Ya, ini bisa teman-teman ke P3M, ke bagian P3M ataupun ke Perpus untuk cek Simirati Cek. Apakah ada kesamaan tugas akhir saya dengan tugas akhir yang lain. Maksudnya ini yang lain itu bukan sesama Poltek lah, tapi dengan semua tata tertib tugas akhir. Tata tertib melakukan bimbingan kepada pembimbing 1 dan 2. Pada saat bimbingan wajib mengisi formulir bimbingan yang terdiri dari tanggal bimbingan, materi bimbingan, dan bimbingan. Jadi mohon pastikan nanti ketika teman-teman sudah dapat pembimbing 1 dan pembimbing 2, teman-teman punya form bimbingan. Ya, minta ke admin ya. Minta form bimbingan, jadi setiap bimbingan kapan tanda pembimbing. Mahasiswa diperbolehkan melakukan bimbingan yang sedang dikerjakan. Jadi boleh, dalam artian tidak harus ke pembimbing saja, tapi mau konsultasi di luar dalam artian saya misalnya bukan pembimbing kalian, tapi kemudian mau tanya aja gitu, boleh.
Mahasiswa yang tidak melaksanakan bimbingan sesuai minimal bimbingan yang telah ditentukan, maka diberikan sanksi berupa pembatalan tugas akhir. Sebelum sidang tugas akhir dilakukan, mahasiswa telah lulus sidang proposal. Ya, harus selesai lulus dulu proposal sebelum sidang. Mahasiswa wajib melakukan bimbingan kepada pembimbing 1 dan 2 masing-masing. Pembimbing minimal 10. Jadi tidak ada lagi misalnya bimbing 1 lebih besar bimbingannya daripada 2. Sekarang bimbing 1 dan 2 bisa jadi akan sama-sama dalam teman-teman elektronika gitu ya, ngambil terkait dengan elektronika, buat alat yang terkait dengan elektronika. Tapi saya di pembimbing 2 gitu ya. Saya tetap bisa untuk mengkoreksi terkait dengan konten kalian gitu. Jadi kalau dulu misalnya, tapi dari kakak tingkat dulu misalnya, dari kakak tingkat dulu ada pembimbing 1 tuh khusus kontennya bagaimana terkait dengan alatnya. Kalau 2 itu tuh khusus tata tulis. Sekarang tidak ada ya. Dengan pembimbing 1 dan 2. Pembimbing 1 dan 2 boleh menyarankan terkait dengan konten maupun tata tulis. Itu. Jadi tidak ada pembedaan bahwa 2 itu khusus tata tulis, 1 itu khusus untuk ya, isinya, kontennya, tidak. Sedangkan untuk proposal itu 4 kali. 6 ya. Proposal 6 kali. Ini terkait tata tulis, teman-teman nanti bisa baca ya tentang tata tulisnya, harus kertasnya kertas apa. Tapi kalau selama bimbingan itu nggak masalah kertas bekas, ibaratnya yang bolak gitu ya. Kalau untuk mendaftar ya. Nomorannya silahkan dibaca untuk ini ya. Misalnya bab 1. 1.1. Jadi contohnya ya, jadi misalnya tadi 1.1 latar belakang. Saya ada babnya seharusnya Romawi ya, nanti dilihat bab 1-nya itu Romawi. Ini baca di sini. Sedangkan ininya baru 1.1 bukan Romawi. Kalau yang babnya bab 1, bab 2-nya Romawi, tapi yang subbabnya tidak Romawi. Kemudian ini penulisan daftar pustaka, sehingga akan berbeda dengan yang PKL ya. Daftar pustaka yang kita IEEE ya, berdasarkan IEEE. Bagaimana cara penulisannya agar tidak bingung lagi seperti laporan PKL. Jadi kalau bagaimana kalau dia itu jurnal, bagaimana kalau penulisan untuk proceeding. IEEE ini modelnya seperti ini, ada nomor, ada nomornya, nama pengarang. Kalau jurnal berarti nama pengarang, kemudian ada tanda petik, ya. Ada contohnya, kalau jurnal itu seperti ini, kalau seminar, teman-teman melihat referensi dari proceeding atau seminar seperti ini. Kalau buku, ya bagaimana kalau menulis daftar pustaka untuk referensinya buku, kemudian kalau laporan, handbook ini sudah lengkap, tinggal teman-teman lihat kalau teman-teman referensinya dari skripsi, tesis, ataupun disertasi, atau tugas akhir, itu ada sendiri lagi formatnya. Sehingga tinggal dilihat dari daftar pustaka seperti apa. Ya, ini jadi contoh penulisan untuk daftar pustaka. Sudah insya Allah bisa terbacakan dengan jelas dan bisa tergambarkan. Kemudian, jadi kalau penulisan gambar maupun tabel, kalau ada persamaan, maka teman-teman pakai persamaan. Nah, misalnya ada rumus ya, ada rumus atau persamaan, maka dikasih persamaan.
pengesahan bahasa Indonesia dan abstrak bahasa Inggris nanti ada di lampiran. Dan yang atas terkait tata cara pelaksanaan seminar proposal. Seminar proposal, jadi nanti teman-teman lakukan seminar proposal, itu adalah presentasi mahasiswa terkait dengan proposal tugas akhir yang dari bab 1 sampai bab 4. Tapi bab 4-nya ini kalau di laporan tugas akhir kan sudah kepada implementasinya. Bab 4 ini hanyalah rencana kegiatan tugas akhir. Jadi bab 1 itu adalah pendahuluan, bab 2 itu adalah bab 2 itu terkait rujukannya gitu ya. Dan yang bab 3 itu terkait rencana ya. Bab 4-nya ini adalah maksudnya bab 3 itu rancangannya seperti apa, yang akan teman-teman buat bagaimana gitu. Sedangkan bab 4-nya rencana kegiatan tugas akhir yang biasanya hanya satu hal. Rencananya teman-teman kapan sih, bulan apa, seminarnya kapan, di rencana kegiatan. Jadi berbeda bab 4-nya proposal sama bab 4-nya laporan. Pelaksanaan seminar tugas akhir diatur oleh jurusan perhatikan kalender akademik. Jika mahasiswa tidak mengikuti seminar proposal sesuai yang telah ditentukan, maka proposal tugas akhir mahasiswa tersebut dinyatakan tidak layak. Ya, tapi teman-teman tidak memperbaiki revisi yang diminta oleh penguji misalnya, maka menjadi tidak layak. Beda dengan seminar PKL. Seminar PKL itu kan tidak ada layak tidak layak. Tapi kalau seminar proposal, kemudian teman-teman tidak melakukan revisi sesuai dengan ketentuan, maka jadi tidak berlanjut. Ibaratnya jadi tidak layak proposalnya. Seminar proposal tugas akhir dihadiri oleh peserta sidang, pembimbing, 2 penguji, dan dihadiri oleh mahasiswa lain dengan keahlian sebidang. Tugas jurusan menyiapkan lembar disiapkan. Kalau sidang tidak ada dihadirin mahasiswa. Tidak dihadirin mahasiswa lain maksud saya. Yang dihadiri mahasiswa lain hanya proposal tugas akhir. Jadi kalau teman-teman proposal tugas akhir, tapi kalian nggak dihadiri dari orang untuk bisa menghadirin bobot untuk proposal nilai ya, ini bukan nilai. Proposal itu adalah 5%, nilai sidang 50%, nilai pembimbing 45%. Terkait dengan revisi ya, revisi seperti apa, yang dikatakan layak yang bagaimana. Nah, yang dihati-hati adalah waktu ini ya, waktu penyelesaian revisi. Proposal tugas akhir yang telah direvisi dikumpulkan kepada petugas jurusan selambat-lambatnya 2 minggu atau 10 hari kerja setelah pelaksanaan sidang proposal dengan melampirkan persetujuan penguji. Mahasiswa yang telah mengikuti sidang proposal tugas akhir tetapi tidak mengumpulkan revisi proposal tugas akhir sesuai ini yang saya katakan. Teman-teman sudah seminar proposal tugas akhir. Jangan kemudian, sudah selesai deh, sudah beres gitu. Teman-teman nggak melakukan revisi dan berlalulah 10 hari itu. Ketika 10 hari itu berlalu, maka secara otomatis teman-teman dianggap tidak layak. Gitu ya. Jadi 10 hari kerja, teman-teman tidak melakukan revisi kepada dosen penguji, maka secara otomatis itu dianggap tidak layak. Kalau tidak layak, lanjut ke selanjutnya. Kalau layak tidak layaknya dari mana? Nanti diumumkan oleh jurusan
daftar yang layak dan tidak layak. Setelah 10 hari, setelah 10 hari akan diumumkan proposal yang layak dan tidak layak. Begitupun ini laporan tugas akhir. Tugas akhir yang direvisi dikumpulkan kepada petugas jurusan selambat-lambatnya 2 minggu hari kerja pelaksanaan sidang dan melampirkan surat bukti persetujuan penguji dan pembimbing. Mahasiswa yang telah mengikuti sidang tugas akhir tetapi tidak mengumpulkan revisi naskah laporan tugas akhir sesuai ketentuan, teman-teman tidak merevisi proposal. Ini teman-teman sudah selesai melakukan revisi, melanjutkan buat alat, teman-teman sudah sidang tugas akhir, hanya gara-gara teman-teman tidak melakukan revisi laporan, ya, tidak mengumpulkan revisi laporan tugas akhir, maka hanya gara-gara itu teman-teman bisa dinyatakan tidak lulus pada sidang tugas akhir. Jadi jangan sampai kelalaiannya itu karena ini sudah teman-teman ingin menyalahkan, oh kan saya selesai nih seminar proposal, tidak bisa karena di panduan sudah jelas sampaikan ini ya, tidak lulus kalau tidak melakukan revisi. Ini tata cara untuk teman-teman mengumpulkan laporan tugas akhir. Ini terkait dengan penilaian bobot tugas akhir. Nilai kita ada A, B+, B, B+, dan C, D, dan E. Nah, setelah teman-teman selesai menyelesaikan tugas akhir, laporan tugas akhir, maka teman-teman juga harus mengumpul karya ilmiah. Karya ilmiah adalah hasil penelitian disajikan dalam bentuk tertulis dan disusun secara sistematis berdasarkan kaidah ilmiah berlaku. Untuk karya ya. Karya ilmiah merupakan bagian keseluruhan dari tugas akhir. Sudah selesai buat alatnya, sudah selesai laporannya, teman-teman tuangkan ke dalam jurnal. Yang jumlah halaman karya ilmiahnya itu 6-8 halaman. Ya, kemudian karya ilmiah harus menunjukkan kemampuan penulis, ada judulnya, ada terkait dengan bagaimana pembuatan jurnalnya. Ya, ini flowchart pelaksanaan tugas akhir dari teman-teman memilih pembimbing, kemudian ada penetapan SK, bimbingan, kemudian teman-teman melakukan bimbingan tugas akhir, sidang proposal, setelah itu bimbingan lagi tugas akhir, sidang proposal lagi, dan akhirnya selesailah satu tahap. Jadi ini kan simpel ya sebenarnya ya, flowchart ya, tapi jalankannya yang harus butuh perjuangan. Proposal, ini ada struktur untuk terkait dengan proposal. Struktur proposal, kemudian ini dokumen terkait dengan contoh dokumen tugas akhir proposal. Sampaikan bab 4 nih. Tapi sesuaikan dengan timeline yang tadi disampaikan di rencana tugas akhir. Disamakan ya. Ini kan contoh. Yang proposal hanya rencana kegiatan tugas akhir. Kemudian ini untuk lampiran laporan. Ini. Surat pernyataan. Ini contoh pengesahan. Metode pustaka, kemudian penutup, dan ya, ini lampiran satu ini adalah form untuk menghadiri sidang buat yang tingkat 1 ataupun tingkat 2 ya. Yang ini khusus untuk tingkat 1, tingkat 2. Kemudian ini terkait dengan mitra, surat keterangan dari instansi UMKM, instansi ataupun perusahaan ataupun komunitas. Nah, ini mitra.
Jadi misalnya teman-teman berkolaborasi dengan mitra, dengan apapun komunitas ya, yang bersangkutan diizinkan untuk melakukan pengumpulan data atau penyelesaian masalah atau pembuatan alat di mana tepatnya, padanya bulannya. Nah, dan ini dalam artian tanda tangan dan stempel. Kemudian berita acara. Saya software alat besar terkait dengan penulisan karya ilmiah. Karya ilmiah kita adalah Jimtek, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Elektro untuk Politeknik Negeri Balikpapan di jurusan Rekayasa Elektro. Kita di Jimtek penulisannya dari template ya. Template-nya diikutin ini. Itu dari saya. Ini bisa di-download untuk jurnal, contoh jurnalnya ada di Jurnal Ilmiah Mahasiswa Elektro. Silahkan kalau ada pertanyaan dari panduan maupun dari informasi yang tadi, atau sudah tidak akhir ya pastinya ya. Nggak sabar mau lulus kan? Bu ingin Ada pertanyaan mengenai untuk dosen tadi, untuk informasinya bisa dibagikan Bu, yang untuk dosen dan sesuai bidangnya tadi Bu. Sudah kan saya bagikan semuanya di chat. Soalnya saya lihat tadi saya buka filenya tidak ada sih Bu. Form pemilihan. Ada informasi pelaksanaan tugas akhir? Ada nggak tadi saya kirimkan? Selain Randy, apakah Randy yang tidak mendapatkannya atau ayo informasi tadi ada nggak di grup chat? Yuk. Ya Bu, sebentar dicek Bu. Tadi udah download sih saya Bu. Di sini ada apa Bu, informasi? Informasi pelaksanaan tugas akhir. Ada Bu. Ada. Yang kamu tanyakan apa Randy? Bu, apa dosen sama bidangnya Bu? Tanyakan tadi. Pemilihan. Ada tadi proses pemilihan. Ada nggak? Saya kirimkan proses pemilihan. Kalau riwayatnya sih ada. Tuh, saya sudah kirimkan. Ya, proses pemilihan. Nah, barusan. Itu proses pemilihan pembimbing. Ya, Itu kan sudah ya? Bu. Belum ada Bu, baru. Oh, kelewat. Oke. Ada lagi pertanyaan? Yang nanti ternyata tidak lulus PKL-nya, misal ya, tidak lulus PKL-nya tetap boleh memilih pembimbing TA. Tidak sabar, kayaknya sudah pada ngetik proposal tugas akhir ini. Kalau nggak ada pertanyaan, saya tutup. Fajar, jelas? Fajar sudah datang dari jam 8 tahu tadi. Fajar ya? Oh, jelas, Bu.
Kalau ada kayak sudah gelap gulita di tempat Anissa. Ya Bu, tidak ada Bu. Jelas ya? Oke. Jadi tinggal besok selamat untuk memilih pembimbing, dipikirkan baik-baik pembimbingnya kalian. Siapa yang akan kalian pilih? Satu saja, tidak perlu dua. Bu, saya maunya dua. Ya, kalau maunya dua, silahkan di topik TA-nya diisi. Ya, topik TA-nya silahkan diisi untuk saya, untuk akan dirapatkan siapakah pembimbing satunya kalian. Ya, mungkin itu dari saya. Kalau tidak ada pertanyaan, nggak ada liburan ya, tidak libur. Selamat memiliki tugas akhir dan mulai memikirkan kira-kira judul apa yang harus saya garap. Semoga dimudahkan dan semuanya saya dari semua angkatan ini saya melihat nanti di yudisium, melihat kalian semua di yudisium dan tersenyum bahagia gitu ya. Nah, Karis ya, Kris, Karis, semuanya. Oke. Kalau tidak ada saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.